saya Rida Hilfa Nur Aini, mahasiswi dari STIE Yasanggana Garut dengan NPM 1911000121, ingin memaparkan sedikit tentang pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih kepada Pak Sica selaku dosen pengampu teori pengambilan keputusan dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai tentang pengambilan keputusan etis. Tentang pengertian dari pengambilan keputusan etis menurut Carlson, Karmar, dan Woodward tahun 2002, yaitu suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Selanjutnya, perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Selanjutnya ada dua elemen penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi egois. Selanjutnya yaitu ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, yaitu mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan. Keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat, keselamatan bagi konsumen. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, tenaga ahli. Yang keenam, budaya. Dan yang terakhir, tanggung jawab.
Yang selanjutnya yaitu universalisme atau dati. Ini menekankan pada baik buruknya perilaku tergantung pada niat atau intention dari keputusan atau perilaku. Kriteria ini kebalikan dari utilitarianisme berdasarkan prinsip Immanuel Kant. Kriteria ini mempunyai dua prinsip. Yang pertama, seseorang seharusnya memilih suatu perbuatan. Yang kedua, orang-orang lain harus diperlakukan sebagai akhir atau tujuan, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu penekanan pada hak. Kriteria ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen. Yang keempat, yaitu penekanan pada keadilan. Ini mensyaratkan individu untuk menegakkan dan memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sebelah sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Keadilan distributif, perilaku didasarkan pada satu nilai keadilan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu relativisme atau self-interest. Ini menekankan bahwa baik buruknya perilaku manusia didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dengan demikian, setiap individu akan mempunyai kriteria moral yang berbeda dengan individu lainnya, atau akan terjadi perbedaan kriteria moral dari satu kultur ke kultur lain. Materi selanjutnya yaitu tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Komponen budaya yaitu nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga, atau berguna. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Selanjutnya yaitu kekuatan budaya. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. 2. Budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya, hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbeda tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Selanjutnya yaitu hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Yang selanjutnya yaitu perspektif moral. Yang pertama, agama. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Perspektif etika. Yang pertama, ada perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Yang ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu
dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, pendekatan individualisme. Tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, pendekatan keadilan. Keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Harus menentukan tujuan, setelah itu proses pengambilan keputusan, setelah itu penerapan tindakan yang dipilih, setelah itu pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, yaitu perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.